Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi jamahin. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita telah diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Sekolah SD Negeri 005 Gunung Malelo. Selawat berikan salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mau meluangkan waktunya untuk saya di mana hari ini saya berbagi ilmu tentang materi yang sudah kami pelajari selama mengikuti program Guru Penggerak. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih karena Ibu sudah mau meluangkan waktunya. Karena apa? Karena ilmu yang kita dapat itu kalau tidak dibagikan karena akan kurang bermanfaat. Kemudian semoga dengan ilmu yang saya bagikan ini mendapatkan manfaat bagi ibu-ibu semuanya dan terutama bagi saya juga. Sebelum kita memulai acara hari ini yaitu berbagi budaya positif untuk meningkatkan budaya positif di sekolah kita ini, saya meminta arahan atau sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, amma ba'du. Yang kami hormati saudari Isna, guru. Langsung saja sebagai arahan. Kemarin saya bicara dengan pembimbing calon guru penggerak. Di situ ada kepala sekolah dan rekan sejawat itu memberikan masukan terhadap apa yang diperoleh selama ini oleh calon guru penggerak selama ada pembimbingan tersebut. Jadi saya sampaikan, alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan. Barangkali nanti di akhir dari pertemuan ini nanti tentu Bu Misna meminta masukan-masukan. Mungkin secara tertulis, mungkin secara lisan, saya tidak tahu. Tapi pada intinya seperti itu. Nah, jadi kira-kira tentu nanti mana yang bagus, inilah yang kita ambil. Kita contoh, kita lakukan seperti yang dia lakukan. Jadi dengan harapan kita di sekolah kita ini ada salah seorang dari jadi tentu ada berupa kelebihan-kelebihan atau ada hal-hal yang perlu kita contoh yang selama ini mungkin ini perbedaan dari cara belajar saya yang lama, ini yang diberikan contoh oleh guru calon penggerak tadi. Nah, jadi kita tentu berharap juga ke depan jangan hanya satu orang. Jika perlu nanti kita semuanya masuk ke dalam guru penggerak. Kalau kita jumlah 16 orang, seharusnya nanti ada sekitar 5 atau 6 orang yang memberikan contoh. Barangkali mungkin nanti yang lain bisa mengikut apa yang dilakukan oleh guru penggerak tadi. Nah, inilah harapan kita ke depannya. Dengan adanya guru penggerak, ada
semacam pembaharuan, baik itu secara cara kita mengajar, menyajikan materi, kemudian bersikap menindaklanjuti persoalan-persoalan yang kita alami di dalam kelas kita masing-masing. Nah, inilah tujuannya. Barangkali itu dari kami. Kalau ada kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi pengarahan dan arahan serta masukan sehingga saya sebagai calon guru penggerak bisa melakukan program ini dengan baik dan semoga bisa terlaksana sesuai dengan tujuan dari program guru penggerak ini. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun materi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang budaya positif atau ekosistem positif. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mulai di sini saya berbagi materi ini bukan berarti saya itu orang hebat, tetapi di sini saya membagi materi ini karena sesuai dengan tugas yang kami lakukan dalam program guru penggerak ini, yaitu setelah kami mempelajari materi ini kami diberi tugas untuk memberikan materi yang sudah kami dapatkan. Nah, jadi Bapak Ibu, budaya positif atau ekosistem positif. Nah, di depan sudah ditampilkan bahwa tentang budaya positif atau ekosistem positif. Nah, menurut Bapak Pendidikan yang ada gambar yang berkacamata itu adalah tentunya Bapak Ibu tahu adalah seorang Bapak Pendidikan nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, budaya positif itu kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, yaitu dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Nah, jadi itu ibaratnya yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanah, padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu, maksudnya adalah di sini seorang guru itu ibaratkan seorang petani yang petani ini telah membuat kondisi tanah itu menjadi baik sehingga tanaman itu bisa tumbuh subur. Nah, jadi posisi guru di sini adalah bahwa guru itu tujuannya adalah di sekolah menuntun anak-anak agar anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ya, agar anak-anak itu bisa mencapai kebahagiaan dan kemerdekaannya dalam belajar, dalam proses pembelajaran. Nah, begitu yang diibaratkan oleh Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian adapun materi yang akan kita pelajari dalam budaya positif ini yaitu yang pertama bagaimana tentang perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Nah, yang kedua arti disiplin dan tiga motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Kemudian yang keenam segitiga restitusi. Nah, inilah Bapak Ibu yang akan kita bahas hari ini, materi tentang budaya positif ini. Nah, ini adalah upaya kita agar di sekolah kita itu terciptanya budaya positif. Nah, kita mulai dulu Bapak Ibu dari yang pertama yaitu perubahan paradigma atau stimulus respon melawan teori kontrol. Nah, Bapak Ibu di depan sudah ada gambar gumpalan tangan. Itu perubahan paradigma. Nah, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu untuk menulis di sebuah kertas. Kertas ini silakan Ibu tulis nanti kira-kira apa benda atau sesuatu yang berharga menurut Ibu. Nah, ini silakan Bapak Ibu tuliskan.
Nah, Bapak Ibu yang disuruh di sini adalah silakan Bapak Ibu tuliskan di kertas tersebut kira-kira benda atau sesuatu hal yang menurut Ibu paling berharga. Yang paling berharga atau yang paling penting menurut Ibu, satu saja. Silakan Bapak Ibu tuliskan di kertas tersebut. Apa yang menurut yang paling berharga sekali dalam kehidupan Ibu. Nah, silakan coba dituliskan satu saja. Benda boleh atau sesuatu yang menurut Ibu yang berharga. Nah, kira-kira apa Ibu yang menurut ya? Coba pasti dalam kehidupan Ibu ada sesuatu yang menurut Ibu yang berharga, yang tidak mungkin akan diberikan kepada orang lain, dan itu yang bisa dipertahankan dan tidak ingin Ibu melihat. Nah, kira-kira sudah Bapak Ibu? Sudah ditulis? Apa saja yang menurut Ibu yang paling berharga? Nah, kalau seandainya sudah, coba kira-kira Ibu genggam kertas tersebut, Ibu gumpal kertas tersebut sekuat tenaga Ibu. Nah, coba teman di sebelahnya bisa nggak membukanya? Coba teman di sebelahnya dibuka gempalan tangannya, bisa nggak atau boleh nggak dibuka? Karena itu benda yang berharga, boleh nggak dibuka? Coba dibuka oleh temannya. Dan di sebelahnya boleh nggak? Siapa yang bisa buka? Punya temannya ada yang bisa? Coba buka. Siapa yang bisa buka kegumpalan temannya, punya temannya? Ada yang bisa? Teman yang sebelah itu ada nggak yang bisa buka? Ingin membuka? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ya, coba pilih Bu Daria, bisa dibuka? Bisa juga. Nah, kira-kira coba Bu Dewi, kira-kira kenapa Ibu tidak mau membuka gumpalan tangan Ibu itu? Karena di dalamnya ada sesuatu tulisan yang berbacaan tentang berharganya dalam kehidupan. Bacaan. Ya, bagus sekali. Coba yang tidak bisa dibuka dari ada? Benda. Ada yang mau memberikan kepada temannya? Ya, yang paling berharga dalam kehidupan Ibu. Ada yang bisa atau ada yang mau membuka sendiri? Apa yang dibuka sendiri? Nah, coba Ibu Eva langsung berapa? Kalau menurut saya yang di kepala teman tadi mungkin ada berupa pemikiran atau isi hatinya. Nggak mungkin teman itu sendiri berbagi kepada kita kalau dia sendiri teman itu yang memberi kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi gumpalan. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang ingin beri pendapatnya atau Pak Persoalan? Bapak apakah mau dibuka atau Bapak pertahankan sekuat tenaga? Jadi kalau saya buka aja. Jadi dalam tulisan ini saya buat benda yang paling berharga, akal atau hati. Nah, jadi kenapa hati? Karena dengan hati inilah kita bisa berubah. Baik buruknya hati ini membawa dampak perubahan pada diri seseorang. Nah, itu terima kasih. Ya, bagus sekali. Jadi itu tadi dari Bapak Bersekolah yang mau membuka gumpalan tangannya karena di situ isinya adalah hati. Jadi Bapak Bersekolah kita mau membuka hati
mungkin untuk berbagi ilmu atau membagi sesuatu hal yang positif. Ya, bagus sekali. Nah, jadi Bapak Ibu, tentang perubahan paradigma ini, terkadang kita sesuatu hal yang berharga itu kita susah untuk membuka atau membaginya. Nah, inilah yang akan kita coba berubah tentang paradigma teori kontrol. Nah, bagaimana kita mengontrol diri kita sehingga perubahan paradigma ini bisa terwujud sehingga terciptalah budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu. Itu harapannya. Nah, kita lanjutkan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, begini Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini Bapak Ibu sudah pasti tahu karena kita seorang guru itu memang benar kita itu sering mengontrol murid kita. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itulah Bapak Ibu perubahan paradigma atau teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, bagaimana yang kita lakukan di bawahnya? Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, inilah Bapak Ibu hal-hal yang mungkin kita susah untuk merubahnya, Bapak Ibu. Kenapa? Nah, ini bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah kita bisa mengontrol seseorang? Ada yang ingin berpendapat? Bisakah kita mengontrol seseorang? Atau bisakah kita mengontrol murid kita? Nah, begini Bapak Ibu, stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, pertama adalah stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tentang stimulus respon. Nah, bagaimana dengan teori kontrol? Nah, seharusnya kita bisa melaksanakan itu tentang teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini sering terjadi mungkin pada murid kita di sekolah atau di kelas. Kita mencoba mengubah atau mengarah pandangan anak kita. Misalnya murid saya sendiri, misalnya kelas 3, kita ingin murid kita itu pandai belajar matematika semuanya. Misalnya 20 orang itu kita ingin dia itu pandai matematika, pandai perkalian, misalnya perkalian 1 sampai dengan perkalian 5. Kita ingin sekalian kita itu pandai matematika. Padahal sebenarnya murid kita itu semuanya mempunyai karakter, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang kemampuannya cepat, ada kemampuannya yang lambat. Nah, disinilah teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus berusaha memahami bahwa bukan setiap orang itu memiliki pikiran yang sama. Pasti berbeda, terutama kepada murid kita. Ada yang cepat nangkapnya, ada pula yang lambat. Nah, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, mungkin ini termasuk saya juga mungkin yang juga sering terkadang-kadang perilaku buruk itu kita melihat sebuah kesalahan. Contohnya, anak kita terlambat datang ke sekolah. Kemudian langsung kita maki-maki, langsung kita berbicara keras. Kamu terlambat. Sekarang silakan bersihkan WC. Nah, kadang-kadang kita sering seperti itu. Nah, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, sebaiknya kita bertanya kepada anak tersebut, apa alasan atau apa tujuan kamu bisa terlambat. Nah, mungkin anak bisa memberi alasan sehingga kita bisa melakukan teori kontrol tersebut. Nah, berikutnya yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya.
Kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi terutama kepada murid kita, Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu dalam belajar bukan harus kita terus yang akan memberikan suatu pembelajaran. Kita berharap anak itu bisa sendiri menciptakan pembelajaran atau bisa mendapatkan pembelajaran dari kita, kemudian bisa mengemukakan pendapatnya sendiri. Nah, yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu yang kemudian berikutnya yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi itu adalah teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, kenapa disebut dengan teori kontrol? Nah, kalau stimulus respon ini itu adalah budaya yang harus kita usahakan untuk ditinggalkan. Kalau teori kontrol itu budaya akan terciptanya budaya positif, terutama di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya, model berpikirnya adalah menang-menang. Nah, seperti itu dengan teori kontrol itu, sehingga terciptalah budaya yang positif. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan di bawahnya, itu apakah makna disiplin? Nah, tentunya Bapak Ibu sudah tahu atau pernah dengar dengan kata disiplin. Ada kira-kira Bapak Ibu yang ingin memberi tanggapan? Apa itu disiplin? Coba Mina bisa? Atau memberi pendapat tentang arti dari disiplin itu? Apa? Yang benar. Yang benar. Yang lain ada disiplin. Ini sering kita dengar, atau mungkin di sekolah kita suka ada tulisan disiplin. Mungkin tidak asing atau memang ini sudah lumrah kita lihat. Coba ada yang ingin memberi tanggapan disiplin itu apa? Nah, kalau menurut saya disiplin itu artinya patuh. Ya, bagus. Patuh. Yang lain ada apa itu disiplin? Ya, baiklah Bapak Ibu. Apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita ini, Bapak Ibu, yang keempat ini mungkin agak susah, tapi ini mungkin yang saya nampak oleh kita, bahwa makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sebenarnya bukan begitu Bapak Ibu, kepatuhan. Bukan disiplin itu maksudnya bukan kepatuhan, tapi disiplin itu adalah menuju suatu tujuan. Kita melakukan sesuatu itu karena kita tahu apa yang kita hargai, nilai-nilai apa yang baik, sehingga kita melakukan budaya disiplin ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian disiplin sering-sering dihubungkan dengan kata ketidaknyamanan. Nah, pasti anak-anak kita, murid kita sendiri juga sering coba anak ibu pakai sepatu, tidak ada yang tidak pakai sepatu. Mungkin anak kita tidak nyaman. Ada yang kadang-kadang dalam belajar itu buka sepatu, kadang-kadang ada yang tidak membawa sepatu. Nah, di sini kan kadang-kadang disiplin itu membuat anak-anak kita itu merasa tidak nyaman. Nah, jadi anak-anak kita itu kurang tahu tentang nilai, kurang tahu tentang nilai-nilai kebajikan atau kebaikan. Kenapa pakai sepatu? Kenapa tidak boleh buka sepatu? Apa alasannya? Jadi anak kita ditanamkan di dalam hati anak kita bahwa kalau kamu tidak pakai sepatu mungkin ada sesuatu yang terjadi, mungkin kaki kamu akan terkena paku atau kaki kamu akan sakit begitu. Jadi anak-anak kita ini di sini kurang mungkin pengetahuannya tentang disiplin ini. Jadi mereka kebanyakan hanya mengetahui bahwa disiplin itu adalah ketidaknyamanan bagi mereka.
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal sesungguhnya disiplin itu adalah, kalau kita sendiri tahu atau kita paham mengenai disiplin ini, bahwa disiplin itu adalah untuk mencapai suatu tujuan apa yang benar-benar kita hargai. Nah, begitu Bapak Ibu mengenai kata disiplin ini, makna dari kata disiplin. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus berusaha juga untuk menanamkan kepada murid kita mengenai disiplin ini. Namun menurut saya, kalau disiplin ini bukan harus kita langsung memberikan menuju anak-anak kita, tetapi disiplin ini akan tercipta apabila anak kita itu langsung melihat atau kita memberi contoh kepada anak kita disiplin yang sesungguhnya. Nah, jadi karena kenapa? Karena anak-anak itu biasanya suka mencontoh, apalagi kalau kelas rendah. Maka mulailah dari kita sendiri seorang guru, terutama dalam budaya disiplin ini. Nah, kemudian kita lanjutkan teori motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya sesuatu itu, apapun pekerjaan yang kita lakukan, kadang-kadang kita menginginkan motivasi atau dorongan dari orang lain. Itu pun terjadi pada saya sendiri. Kadang-kadang motivasi itu muncul ketika orang memberi semangat kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk dari motivasi eksternal. Eksternal itu artinya adalah dari luar diri manusia. Berarti misalnya murid kita itu, kenapa dia mau mengerjakan PR? Misalnya, karena dia takut dihukum. Kalau tidak membuat PR, maka saya akan berlari sekeliling lapangan itu hukuman. Jadi anak-anak itu mengerjakan sesuatu karena ada hukumannya, bukan karena motivasi dari dalam diri, tetapi dari luar. Nah, itu Bapak Ibu yang motivasi yang pertama. Motivasi yang pertama ini kadang-kadang memang saya sendiri pun kadang-kadang ada melakukannya, tapi kita akan berusaha untuk merubah bagaimana perilaku kita ini kita rubah sehingga terciptanya budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu. Memang tidak mudah. Segala sesuatu itu harus ada proses dan waktu. Tapi kita akan berusaha bersama-sama. Karena kalau sendiri juga tidak akan ada manfaatnya. Jadi berkolaborasi bersama-sama guru dan juga bapak kepala sekolah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini juga kadang-kadang kita melihat murid kita itu, kenapa dia mau maju ke depan? Silakan maju ke depan. Karena dia ingin mau dipuji. Bagus, kamu bagus. Tapi kalau nak dipuji dia nak mau maju ke depan. Nah, begitu motivasi. Apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, jadi anak-anak itu melakukan sesuatu karena ingin dipuji atau ingin dikasih imbalan. Ya, itu merupakan motivasi eksternal dari luar, bukan dari dalam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana motivasi itu bisa menciptakan budaya